Puji nama Tuhan untuk warta tambahan, pengumuman tambahan untuk setelah ibadah ini dari panitia pembangunan akan menyampaikan informasi dari panitia pembangunan dan juga ada latihan gabungan setelah ibadah ini. Dan untuk tambahan juga ada undangan untuk jemaat Gereja Betel Tabernakel yang ada di Gang Sahabat, ada undangan pernikahan dari Tirto dan Lia di Gang Sahabat. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa kerinduan kita. Kita mau bawa hati kita yang penuh dengan syukur. Kita percaya tenang lagi hatiku, Tuhan memimpinlah di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Kita katakan tenanglah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap kami katakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dengan hati kita angkat pujian. Kita katakan tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbing kami, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah,
memegang teguh. Oh, mari kita sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang teguh menopang kami. Terima kasih. Bisa naikkan. Kami bersyukur Tuhan. Yes. Kau teguh memegang kami, tangan-Mu. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, teramat baik Tuhan. Kami tenang bersama-Mu. Sungguh kami tenang Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Bersyukur selalu bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu Tuhan tak pernah melepaskan kami. Oh, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Mari katakan di setiap langkah kita, tiap akan kami percaya Tuhan tetap kuasa tangan. Tenanglah kini jiwa kami Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan. Tuhanlah, oh Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang.
hatiku, ku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dengan hati kita katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku, ku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami percaya tangan kami Engkau pegang teguh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa syukur kami bawa penyembahan kami pada saat pagi hari ini. Kami siap lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami, melihat setiap hati kami, melihat setiap kerinduan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami bawa ibadah kami ini Tuhan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian kita dengan-Mu Tuhan. Kita percaya dengan Tuhan, kita bisa melewati segalanya. Mari katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Mari katakan, tak pernah kami ragu Tuhan. Aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau berkuasa berjaya untuk selamanya. Mari katakan, yang Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai pada kemuliaan, kita percaya dengannya Tuhan kita bisa bersama. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita tetap memuji nama Tuhan. Dengan sukacita kita angkat pujian ini kembali. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan sukacita kita angkat pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, amin. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Puji nama Tuhan. Jemaat saya persilakan duduk. Dan tiba saatnya kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali angkat pujian kita.
Allah mengerti. Mari dengan hati kita, angkat pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Katakan, oh, Allah mengerti. Segala persoalan yang kita hadapi, mimbar saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Saya serahkan mimbar, Pak. Kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, kuasa, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang menyertai kami, Engkau Bapa yang sangat mempedulikan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada pada hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan benar menjadi persembahan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan apa kami membalas tentang segala anugerah-Mu yang besar, selain kami datang mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Saatnya tiba kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, berikan pemahaman, berikan pengertian Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan mengerti tentang maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus berkaryalah Tuhan. Ambil alih pelayanan ini, sehingga hati dan pikiran kami benar berpaut kepada kebenaran-Mu. Sehingga kelak kami pulang dengan kebenaran-Mu, kami pulang dengan berkat pertolongan-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna. Haleluya. Amin.
Shalom saudara, puji Tuhan. Mari saudara, setelah kita bersama-sama memuliakan Tuhan, saatnya kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama, kita akan renungkan secara bersama-sama pada pagi hari ini. Kita buka surat Ibrani. Surat Ibrani pada pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14, kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-14, saya jemput kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Ya, kita mulai 2-3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan melihat saudara ada 3 hal. Dan saya beri judul perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu mengejar kekudusan. Kalau bicara kekudusan, saudara, kadang orang berpikir, oh siapa yang kudus? Kita semua orang berdosa, benar. Tapi kekudusan adalah rencana Allah. Ya, rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan suatu nasihat bahwa dengan mengejar kekudusan adalah nasihat supaya kita semua saudara dan saya, bertekun di dalam iman. Nah, saudara, kita akan lihat 3 hal dari nats kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan lihat tentang berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang. Kekudusan dimulai dari hati yang penuh damai. Nah, itu saudara. Sulit untuk kita mau mengejar kekudusan kalau hati kita tidak ada damai. Makanya saudara, salah satu tanda kita mengejar kekudusan adalah hati kita harus dipenuhi dengan damai. Nah, karena hati kita dipenuhi dengan damai, saudaraku, secara otomatis kita bisa berdamai dengan semua orang. Nah, itu sebabnya nasihat firman Tuhan katakan, berdamailah dengan semua orang. Termasuk musuh. Di nats lain katakan saudara, bahwa musuh kita pun harus kita kasih. Hari kita berdamai dengan musuh, dengan semua orang. Nah, ada satu musuh saudara yang tidak perlu kita berdamai. Ya, dalam surat Petrus katakan itu harus dilawan dengan iman, yaitu iblis. Nah, saudara, dikatakan saudara ada di dalam Roma pasal 12 mengingatkan kepada kita, menghimbau kepada kita, satu nasihat yang mengingatkan kepada kita supaya kita bisa berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang. Coba kita baca di dalam Roma pasalnya ke-12, kita buka Roma 12. Pada ayatnya yang ke-17 dan 18. Ya. Roma 12 ayatnya yang ke-17 dan 18, kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Kalau saudara sudah temukan, kita akan mulai 2-3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang.
Berulang-ulang dikatakan saudara, dengan semua orang. Nah saudara, di Mazmur 133 itu dikatakan saudara, salah satu pemandangan yang indah di mata Tuhan apabila kita hidup rukun di dalam Tuhan. Berdamai satu dengan yang lain. Nah itu satu pemandangan yang indah di mata Tuhan. Indah di mata Tuhan apabila kita berdamai satu dengan yang lain. Dan juga dikatakan dengan semua orang. Kalau kita berdamai dengan semua orang, saudara, kemana-mana pun kita tidak akan punya musuh, saudara. Kenapa? Karena kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita mencari, melakukan hal yang baik. Ada kata-kata, saudara, 18 itu dikatakan, sedapat-dapatnya, tergantung. Artinya, saudara, perdamaian ini kepada semua orang tergantung dari kita. Tergantung dari kita. Ada begitu perdamaian sulit diwujudkan, terganggu. Kenapa saudara? Karena itu tadi, membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau dilihat dari sisi apa untungnya, apa keuntungan dari saya kalau saya berdamai dengan orang itu. Nah, demikian juga saudaraku yang menghambat tentang terwujudnya perdamaian itu yaitu kebencian, amarah, permusuhan. Nah, saudara, makanya saudara dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 tadi dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi ada ayat lain mengatakan saudara, kalau kita berbuat baik terhadap orang yang baik terhadap kita, itu normatif. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik dengan kita, itu hal yang normatif. Kenapa normatif? Karena dikatakan orang ateis pun itu melakukan hal yang sama. Berbuat dengan orang yang berbuat baik. Ya sama saja. Makanya saudaraku diulang-ulang. Di sini dikatakan saudara, kita harus berdamai dengan semua orang. Ayat 18 dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Wah saudara, ini satu pemandangan yang indah. Seperti kalau kita baca di Mazmur 133 itu indah saudara. Kalau kita rukun, hidup rukun, ya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, itu tidak ada sungut-sungut. Perjalanan orang Israel keluar dari Mesir itu saudara, saya pernah baca ayatnya, saya lupa di Korintus atau di mana itu. Dikatakan kenapa dicatat sejarah perjalanan orang Israel keluar dari Mesir itu adalah pelajaran buat kita. Orang Israel yang telah dibebaskan dari perhambaan itu menjadi umat pilihan Allah. Demikian juga dengan kita. Kita telah dibebaskan dari penghukuman dosa oleh korban Kristus. Makanya dalam perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak hal yang kita hadapi. Jangan sampai sama seperti umat pilihan Allah yaitu bangsa Israel. Bahwa saudara 10 mujizat mereka lihat di tanah Mesir. Bahkan 11. Waktu mereka sudah mau menyeberang Laut Teberau, itu kan mujizat juga saudara. Tapi 10 mujizat ini saudara itu lalu begitu saja, padahal begitu dahsyatnya. Setiap tula itu terjadi, tempat di mana mereka tinggal itu tidak disentuh. Oh, bayangkan perhatian dan pemeliharaan Tuhan. Ada air menjadi darah, orang tidak bisa minum, tapi mereka ada air. Ada belalang, ada kodok, masuk di semua tempat. Tapi tempat mereka tinggal itu tidak terganggu. Pernah ada 3 hari 3 malam gelap. Orang tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Bahkan terakhir sudah yang terakhir itu yang 10. Itu mengerikan.
semua anak sulung orang Mesir, bukan hanya manusia, termasuk binatang, itu mati. Jadi setiap rumah, tidak ada satu rumah yang luput dari tangisan. Untuk apa saudara? Tuhan mau memperlihatkan kepada orang Mesir dan juga kepada orang Israel bahwa Tuhanlah yang dapat melakukan segala perkara. Dengan penderitaan yang dahsyat seperti ini, Firaun itu saudara katakan, sudah Musa, bawa bangsamu keluar. Mengerikan. Nah, Tuhan katakan, sebelum kamu keluar minta apa saja kepada orang Mesir. Apa saja. Emaskah, perakkah, pakaiankah, jubahkah, apakah. Minta saja. Tuhan yang membuat orang Mesir berkemurahan hati. Apa saja. Mereka minta, orang Mesir kasih, ambil, pergi. Mungkin orang Mesir bilang kalau ditahan-tahan ini ada lagi yang meninggal nanti. Mungkin anak kedua, anak bungsu nanti meninggal lagi. Makanya dikatakan pergi. Ironinya saudara, bangsa yang menjadi bangsa pilihan Tuhan yang menjerit selama 320 tahun di Mesir itu, dan telah melihat mujizat yang begitu banyak, pertolongan Tuhan yang begitu besar. Waktu mereka keluar dari Laut Teberau, Musa katakan waktu dia dikejar, di belakang ada orang Mesir. Saudara bayangkan pasukan elitnya orang Israel, orang Mesir itu dipersiapkan 600 kereta untuk membawa pulang orang Israel ke Mesir. Dia kata, bodoh kita. Siapa lagi yang mau kerja kalau kita izinkan orang Israel itu keluar? Makanya mereka persiapkan tentara-tentara, perwira-perwira elitnya dan kereta-kereta yang terbaik. Sejumlah 600 kereta kejar orang Israel. Dan memang saudaraku, mereka panik. Di depan ada Laut Teberau, di belakang ada musuh. Tapi Musa katakan jangan takut. Orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini tidak akan pernah kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Perkataan yang luar biasa saudara. Artinya Musa sudah tahu. Setelah mereka menyeberang nanti, orang Mesir menyusul, maka disitulah Tuhan akan mengadakan penguburan massal bersama dengan tentaranya dan kereta-keretanya. Mereka lihat. Mereka sempat takut. Wih, ngeri Tuhan. Kita tadi lewat kering. Sekarang begitu kita keluar, orang Mesir masuk, air jadi tertutup kembali. 600 kereta dengan segala pasukan Firaun itu tenggelam dengan hidup-hidup. Saudara, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 5, baru 3 hari, saudara, Musa tuntun mereka dalam perjalanan. Baru 3 hari. Sampai ke satu tempat yang namanya Mara. Mereka sudah mulai bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut? Tidak minum. Ada air tapi pahit. Mereka bersungut-sungut, marah terhadap Musa. Apa tidak ada kuburan di Mesir, Musa? Sehingga engkau bawa kami keluar untuk dikubur di padang belantara, gurun pasir. Tuhan menjerit, Musa berseru, memanggil nama Tuhan. Tuhan, ini bangsa ini, sebentar lagi aku dilempari batu. Mereka minta air. Tuhan tunjukkan, saudara sederhana. Oke Musa, itu ada sepotong kayu. Ambil kayu itu, lemparkan ke dalam air.
Dan Musa mengambil kayu itu, dia lemparkan ke dalam air. Air itu jadi manis. Saudara. Air itu jadi manis. Mereka minum dengan sepuasnya. Padahal saudara, apa susahnya? Mereka bicara sama Musa, mintalah air Musa. Ini ada air tapi pahit. Tidak perlu dengan amarah, tidak perlu dengan sungut-sungut, tidak perlu dengan bertengkar. Simpel kan saudara? Tuhan katakan Musa jangan takut, itu ada kayu sepotong, ambil sepotong kayu itu, lemparkan ke air. Maka air itu akan berubah, saudara. Masih ingat saudara anggur, air menjadi anggur di perjamuan Kana, saudara. Menjadi air yang manis. Manis tapi tidak bergula yang berusak kesehatan. Kalau Tuhan yang adakan itu saudara, Tuhan yang memberikan itu saudara yang terbaik. Pemimpin pesta di Kanaan itu saudara katakan, di Kana itu katakan saudara, biasanya kalau orang bikin pesta, yang baik dulu disajikan. Nanti kalau orang sudah puas, baru dikeluarkan yang tidak baik. Tapi saudaraku, Tuhan itu dari awal sampai akhir itu baik. Tidak ada yang tidak baik, saudara. Kenapa saudara? Karena Tuhan telah diundang lebih dahulu. Ini pelajaran buat kita saudara. Dalam segala perencanaan kita mengundang Tuhan. Nah, kita kembali ke nats kita saudara. Yaitu mengejar kekudusan. Kita melihat sudah mengejar kekudusan dengan berdamai dengan semua orang. Ada satu contoh saudara yang tidak puas-puas kita baca saudara. Ada satu pribadi yang memang mampu untuk berdamai dengan semua orang. Dimanapun dia berada. Pujian kita tadi mengatakan saudara, dimanapun kita ada, di situ ada mujizat. Mungkin saudara masih ingat pribadi siapa itu? Yusuf, saudara. Dibully sama saudara-saudaranya. Dia tidak benci, dia tidak marah. Dia tidak balas. Dia tidak balas kebencian dengan kebencian. Dia sabar, tetap damai. Waktu saudara-saudaranya di padang gurun, di tempat penggembalaan, bapaknya suruh antarkan makanan. Ya dia antar roti, air. Masih jauh saudara-saudaranya lihat itu tukang mimpi datang. Biar dia kesini kita bunuh dia. Yusuf tidak tahu rancangan saudara-saudaranya, tetapi dia tetap jalan. Tetap jalan. Sampai mereka merencanakan pembunuhan. Dan pembunuhan, rencana-rencana itu, apa yang dialami Yusuf itu saudara, menjadi duka cita yang bertahun-tahun kepada Yakub. Dia pikir Yusuf itu sudah mati. Karena dia melihat jubah yang indah itu dilumuri darah oleh saudara-saudaranya. Sehingga Yakub bilang, tidak, sudahlah. Hidupku tidak ada artinya lagi. Dihiburkan dengan anak-anak yang lain, dia tidak mau dihibur. Kenapa saudara? Duka cita yang begitu dalam. Padahal saudara, itu Yusuf tidak mati, dijual sama saudara-saudaranya. Jadi ada dua versi saudara, yang lain katakan kita bunuh. Tapi Ruben anak sulung dia kata jangan, apa untungnya kita bunuh saudara-saudara kita? Kita masukkan aja ke dalam sumur. Itu pun saudara, Yusuf tidak memberontak. Dimasukkan dalam sumur, Yusuf tidak simpan di hati. Tidak tahu Ruben itu pergi lihat gomba atau apa. Yehuda bertindak, itu ada orang. Ada orang Mesir, pedagang, khalifah. Kita jual Yusuf daripada kita bunuh, apa untungnya? Saudara, itulah pergumulan. Saudara membuktikan bahwa Yusuf mampu berdamai dengan semua orang.
Di tanah orang Mesir, dia sendirian, sebatang kara. Betul saudara, ini betul namanya sebatang kara. Tapi dia bisa hidup beradaptasi dengan orang yang ada. Dia mampu berdamai dengan semua orang, bahkan orang yang memfitnah dia. Dia mampu mengampuni, berdamai dengan dia. Itu istri Potifar. Dimasukkan dalam penjara, di penjara pun saudara dia bisa beradaptasi dengan orang. Orang lihat kenapa orang ini di penjara, nah orang baik. Jadi orang simpati terhadap dia. Saudara yang sependapat dengan itu sebabnya dimanapun Yusuf berada, karena dia hatinya dipenuhi dengan damai. Itu bicara tentang kekudusan saudara. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Rumahnya Potifar yang tadinya biasa-biasa saja menjadi berkelimpahan, jadi kaya. Kenapa? Karena ada Yusuf di situ. Yusuf. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada permusuhan. Yang ada dalam hatinya adalah damai dengan semua orang. Itu yang pertama saudara yang kita akan lihat. Yang kedua saudara kita akan lihat yaitu kejarlah kekudusan. Dalam Ibrani pasal 12 tadi ayatnya yang ke-14 bagian B dikatakan saudara, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara, kekudusan itu bukan hal yang pasif, tapi hal yang aktif, karena dikatakan kejar, ada kata-kata kerja kejar yang harus diusahakan untuk menunjukkan saudaraku bahwa kita punya komitmen dan konsistentasi untuk mengejar kekudusan. Sebab saudaraku, surat Petrus mengingatkan kepada kita. Saudara, coba kita buka Petrus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Coba kita baca sama-sama firman Tuhan ini saudara. Ayatnya yang ke-15, 16 dari 1 Petrus pasal 1. Kita akan mulai saudara 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Dia yang kudus, Dia telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu rencana Tuhan saudara. Jadi bukan usaha kita, bukan usaha kita semata, tetapi ada kemauan saudara. Ada kemauan untuk melakukan, untuk berusaha. Saya di ayat yang 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Wah saudara, itu nasihat buat saudara dan saya. Jadi saudaraku, komitmen untuk mengejar kekudusan ialah menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus sebagai penuntun dalam mengambil setiap keputusan-keputusan dalam hari-hari kita. Kita menghadapi begitu banyak saudara yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah kita punya komitmen bahwa firman Tuhan adalah pondasi yang kokoh yang akan menjadi dasar kehidupan kita, dan Roh Kudus yang akan menuntun kita. Sebab tanpa pertolongan Roh Kudus, saudara, kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebabnya andalkan firman,
dan minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita di dalam mengejar kekudusan. Saudara, ini serius saudara. Karena dikatakan saudara, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kenapa kita harus kejar kekudusan? Supaya kita bisa jumpa muka dengan Tuhan. Dikatakan ayat lain sudah, sekarang ini masih samar-samar. Jadi ada waktunya nanti, ada tiba saatnya nanti, kita akan jumpa dengan Tuhan. Muka dengan muka. Muka dengan muka. Nah itu saudaraku, tentang tujuan Tuhan memanggil kita, membebaskan kita dari perhambaan dosa. Masuk di dalam terang yang ajaib, yaitu keselamatan. Saudara, yang ketiga yang kita akan lihat yaitu keintiman, persekutuan. Keintiman persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Saudara, hanya bisa terjadi keintiman persekutuan kita dengan Tuhan hanya bisa terjadi apabila kita membuka pintu hati kita dengan damai. Nah, saudara, yang bisa membuka pintu untuk kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan itu, yaitulah mengejar kekudusan, berusaha untuk mendapatkan. Itu dengan apa? Yang melakukan firman. Dengan firman itu yang akan menyucikan dan menguduskan kehidupan kita. Coba kita lihat saudaraku, siapa yang layak, siapa yang berkenan untuk jumpa dengan Tuhan, yang bisa berjumpa muka dengan Tuhan. Coba kita buka saudara di dalam Mazmur. Kita buka Mazmur pasalnya yang pasal 24. Mazmur pasalnya yang ke-24 ayat 3, 4 dan 5. Mazmur pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur 24 ayat 3, 4 dan 5. Kita akan baca sama-sama saudara firman Tuhan ini. Kalau sudah temukan, kita akan mulai 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Saudara, siapa yang akan bisa duduk? Siapa yang akan boleh naik ke atas gunung Tuhan? Dikatakan saudara, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 15 dikatakan saudara, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Oh saudara, ini yang harus kita kejar. Tangan bersih, hati yang murni. Sudah bilang tadi saudara, hati yang murni itu dipenuhi dengan damai. Itu yang akan membuka peluang untuk kita bersekutu dengan intim dengan Tuhan. Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara, Mazmur 62, saudara kita tidak lupa saudara, pemazmur punya pengalaman. Saudara, dia katakan hanya dekat dengan Allah. Ketika dia bersekutu dengan Allah, ketika dia ada di hadirat dekat dengan Allah, hatinya saudara jadi tenang. Coba kita buka
Mazmur 62. Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang kedua dan 3. Kembali saudara kita baca sama firman Tuhan ini supaya menjadi berkat buat kita semua. Karena dikatakan saudara Wahyu, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan. Ya, ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, pemazmur itu bukan hidupnya tenang-tenang saja. Saudara, ada begitu banyak persoalan yang dia hadapi, banyak tantangan. Tetapi saudaraku, dalam menghadapi tantangan, kesulitan dan kesukaran itu, dia punya pengalaman, yaitu bisa dia tenang, bisa dia menguasai diri, menguasai hati, karena dia dekat, pelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan. Wah saudara, dan itu kekuatan yang besar. Apabila kita dekat dengan Tuhan, saudara, itu kekuatan yang besar. Saudara, kalau kita buka di YouTube, saudara-saudara kita yang seiman di Nigeria, di Sudan, oh saudaraku, mengerikan penderitaannya. Betul saudara, mengerikan. Bayangkan dimasukkan ke dalam kontainer, baru ditutup. Secara psikologi, secara normal, saudara, orang-orang itu tidak akan bisa hidup lagi. Kadang 3 hari baru dikasih makan. Saudara, mengerikan. Tetapi saudara, setelah 3 hari kontainer dibuka, ternyata mereka masih hidup. Lebih luar biasa lagi saudara, kata mereka itu sedang memuji Tuhan. Kontainer saudara, betapa panasnya dalam kontainer itu. Tapi saudara, firman Tuhan digenapi. Manusia bisa hidup bukan hanya roti, tetapi dari firman. 3 hari dalam tempat yang pekat, boleh dikatakan saudara, minus mungkin sudah oksigen yang bisa membuat orang hidup. Tapi ternyata saudara, mereka bisa hidup dan mereka bisa memuji Tuhan. Wah, luar biasa, ini iman. Orang yang telah dipanggil masuk dalam rencana Allah. Ada yang dikumpul, sekelompok orang dikumpul, baru dikubur hidup-hidup. Tapi besoknya dilihat saudara, orang itu sudah keluar dari kubur, hidup. Hidup. Artinya apa saudara? Benar. Ayat lain katakan tantangan, penderitaan yang kita hadapi sekarang, kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, kesulitan biasa. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Korea Utara, yang ada di Sudan, yang ada di Nigeria. Makanya saudaraku, mari saudara kita kejar kekudusan, berdamai dengan semua orang. Supaya apa saudara? Supaya kita ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan jadi pondasi kehidupan kita, dan Roh Kudus adalah penolong di dalam setiap kita mengambil keputusan, menjalani hari-hari hidup kita. Saudara, ayat terakhir, kita buka ayat terakhir, penutup, kita buka saudara, di dalam Filipi. Filipi pada pasalnya yang keempat. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama saudara. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kalau sudah temukan saudara, kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Sudah temukan, sudah kita baca, kita mulai 2,
3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, ayat ini sering hamba Tuhan termasuk saya pakai untuk doa penutup berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika persekutuan kita dengan Tuhan intim, saudara, ketika kita berdamai dengan semua orang, saudara, maka saudaraku, kita bisa menerima damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Banyak hal yang kita tidak jangkau dengan akal kita, tetapi damai sejahtera Tuhan itu dapat memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya jemput panggil pemain musik dan kita akan angkat satu pujian. Pujian mengatakan seperti rusa yang rindu aliran sungaimu. Yesus Tuhanku. Sarindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, kita bangkit berdiri. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh haleluya. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya. Katakan seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Oh Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
katakan Yesus. Haleluya. Bagiku, haleluya. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus. Segalanya, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya, segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Kami memuji, berpujilah nama-Mu. Haleluya kami sembah Engkau, kami tinggikan kami mengasihi Engkau. Haleluya. Berpujilah nama-Mu, berpujilah nama-Mu, berpujilah nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Haleluya. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
Bapa di sorga, terima kasih, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami yakin Tuhan sudah berkati kami dengan sabda-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami dikuatkan, kami dimampukan oleh Tuhan, bahkan Roh Kudus menolong setiap hati dan pikiran kami. Kami boleh dapat menerima dari apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Tolong setiap kami dalam kelemahan, dari semua ketidakberdayaan kami, Roh Kudus menolong kami sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami senantiasa mengalami kuat, mengalami sehat, mengalami keadaan di mana kami terus dapat meresponi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pelayanan. Tuhan pakai senantiasa dalam setiap kehidupan mereka. Berkati pekerjaan-Mu tempat ini, kami yakin Tuhan campur tangan di semua aktivitas kegiatan-kegiatan kebaktian. Tuhan tolong, Tuhan berkati bahkan program kami dalam rangka Natal pada tanggal 6 di tempat ini. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti campur tangan, dahulu dalam segala perkara. Semua dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan tolong, Tuhan juga berkati semua jemaat GBT Muara Jawa, diberkati dalam setiap kehidupan, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam setiap usaha apapun yang mereka usahakan. Tuhan lipat gandakan, Tuhan buka jalan mereka yang mencari pekerjaan. Satu hati kami berdoa bagi mereka yang sakit saat ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, Tuhan Engkau melawat semuanya dengan kuasa mujizat Tuhan. Bapak Joni Asibuan sudah pulang dari rumah sakit dan sudah menjalani operasi. Kami yakin Tuhan berkati, beri kuat, beri ketabahan hati sehingga Pak Joni Asibuan mengalami keadaan yang baik dalam hidupnya. Nama Tuhan dimuliakan. Bapak Dokter Ibu, Pak Matius, bahkan saudara-saudara lainnya. Kami doa Bapak Pendeta Mika di Tenggarong dirawat di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kesembuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan juga berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka masing-masing, dimanapun juga mereka menempuh pendidikan, semua diberi kecerdasan, perlindungan, dan kuat sehat bagi mereka semua, tumbuh dengan baik, bahkan mereka nanti besar berguna bagi sesama, bagi Tuhan juga dalam hidup mereka. Berkati semua sanak saudara keluarga kami, anak-anak kami yang mungkin jauh dari kami, kiranya Tuhan serta mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, senantiasa diserta Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Tuhan tolong bangsa dan negara kami Indonesia, diberkati pemerintah kami pusat daerah. Tuhan yang memberkati semua dalam setiap aktivitas kegiatan untuk membangun bangsa ini menuju kesejahteraan, kebaikan, dan keharmonisan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir bangsa kami, pakai semua sarana pekabaran Injil, sehingga melalui sarana pekabaran Injil ada banyak orang-orang dapat dijangkau, ada banyak suku, kaum bangsa bahasa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan, lebih khusus Muara Jawa dan sekitarnya. Tidak ada yang mustahil. Tuhan berkarya, Tuhan terus campur tangan, sehingga ada orang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan. Kami yakin dari semua pergumulan-pergumulan gereja, Tuhan pasti campur tangan. Kesatuan gereja Tuhan tolong boleh bergandengan tangan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati semua umat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Setiap persembahan yang sudah dipersembahkan, Tuhan Engkau yang memberkati persembahan ini. Dan Tuhan juga pasti mencurahkan kasih dan berkat-berkat sorgawi tercurah dalam setiap kehidupan, dalam setiap rumah tangga, dalam setiap pekerjaan dan usaha, dilipat gandakan oleh Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kanopi di depan gereja juga boleh selesai dan ada pekerjaan lainnya yang masih akan dikerjakan. Tuhan pasti campur tangan. Semua dapat berjalan dengan baik, Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa, pimpin bimbing kami semua kembali ke tempat masing-masing, kami diserta Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus,
menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sempurna. Kita semua yang mengasihi Tuhan, diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus berkati, salam. Perhatiannya Bapak Ibu,